Semua laki-laki diperintahkan untuk berlutut, mengangkat tangannya di atas kepala, terus berbaris. Setelah itu satu persatu kepala mereka ditembak oleh senapan milik Belanda dengan keji. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Sebelum gue mulai, seperti biasa, gue mau ngucapin buat kalian semua selalu sehat, tetap semangat di setiap aktivitas kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, tetap prokes, dan terima kasih sudah klik video ini. Oke teman-teman, kali ini gue bakal flashback lagi ke belakang, ke masa-masa penjajahan. Dimana gue bakal ceritain kisah kelam yang pernah terjadi di Indonesia, dimana pernah terjadi tragedi berdarah, pembantaian di Rawagede. Pembantaian ini terjadi di tahun 1947 dan sekitar ratusan orang harus menjadi korban di tragedi tersebut. Sebelum lanjut, gue mau ngingetin, itu ada tombol subscribe di bawah. Bisa kali ya dipencet dulu tombolnya. Ya kali bantulah channel ini untuk berkembang ya kan. Biar gue ini bisa tetap kasih cerita buat kalian gitu kan. Kita saling bisa berbagi ilmu. Oke teman-teman, jika kalian juga suka, kalian bisa like dan komen. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja lah kita gas tuntas. Rawagede merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Desa Balongsari, teman-teman. Desa Rawagede ini adalah salah satu saksi tragedi paling berdarah yang pernah terjadi di Indonesia, di mana sekitar ratusan warga yang terdiri dari bapak-bapak hingga pemuda harus menjadi korban kejahatan perang yang dilakukan oleh Belanda. Selepas Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan melawan penjajahan belum usai. Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi militer Belanda menyebabkan tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan tetap ada, teman-teman. Apalagi saat itu Belanda melancarkan 2 agresi militer yang nyaris membuat pemerintahan kita lumpuh. Di tahun 1947, Belanda berhasil menguasai daerah Jawa Barat. Tapi pejuang kita sama sekali nggak nyerah, mereka mundur ke pedesaan, bahu-membahu bersama rakyat berjuang melawan Belanda. Nah, di dalam kondisi ini, mereka kalah persenjataan dan menjadikan taktik gerilya menjadi opsi utama. Di antara pejuang yang melakukan gerilya, terdapat satu kelompok pejuang di bawah kendali kapten bernama Kapten Lukas Kustario. Nah, Kapten Lukas ini berperan sebagai komando kompi dari Batalion Tajimalela Divisi Siliwangi. Kapten Lukas bersama pasukannya bertahan di Rawagede. Selama berada di Rawagede, mereka melakukan gerilya, teman-teman, dan sempat merepotkan Belanda karena mereka sering membajak kendaraan militer milik Belanda untuk mengambil persenjataan dan cadangan makanan. Mereka juga beberapa kali berhasil mengambil alih daerah kekuasaan Belanda. Itulah yang membuat Kapten Lukas ini menjadi orang yang paling dicari oleh Belanda. Nah, Kapten Lukas ini saking susahnya ditemukan oleh Belanda karena dia ini pintar untuk menyusun strategi dan sering lolos. Akhirnya Kapten Lukas ini menjadi buron utama dari Belanda dan dijuluki sebagai Begundal Karawang. Malahan pada saat itu Belanda sempat memberikan sayembara untuk siapapun yang berhasil menangkap Kapten Lukas akan mendapatkan 10.000 gulden. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kronologi pembantaian di Rawagede. Kejadian berawal ketika ada mata-mata dari Belanda memberitahu kalau Kapten Lukas berada di Rawagede. Akhirnya mayor militer Belanda yang bernama Alphonse Jean Henry Wisnen alias Fons langsung menyiapkan strategi. Mereka berniat untuk meratakan Rawagede sekaligus memberikan pelajaran bagi desa-desa yang berani menyembunyikan para pejuang Republik. Hujan deras turun di tanggal 8 Desember 1947. Saat itu Lurah Rawagede bernama Saukim mencium gelagat mencurigakan dari mata-mata Belanda ini, teman-teman. Lantas ia langsung memberitahu ke markas gabungan pejuang atau MGP yang di dalamnya termasuk Kapten Lukas untuk segera pergi dari Rawagede. Tapi sebagian pejuang masih terjebak di rumah masing-masing
mereka kesulitan untuk melakukan evakuasi karena cuaca yang buruk. Di sisi lain, pejuang kemerdekaan dan warga gak nyangka nih kalau Belanda bakal datang dalam kondisi cuaca yang buruk. Memasuki dini hari tepatnya pukul 4 pagi, di tanggal 9 Desember 1947, Rawagede sudah terkepung oleh pasukan Belanda yang siap tempur. Dan saksi mata bilang pasukan Belanda ini ada sebanyak 300-an teman-teman yang merangsek ke desa Rawagede. Tujuan utama mereka nggak salah lagi, yaitu untuk meringkus Kapten Lukas. Tapi sayang, Kapten Lukas sudah berhasil meloloskan diri. Nah, sempet tuh terjadi baku tembak antara tentara Belanda dengan pejuang dan warga di Rawagede. Tapi karena mereka kalah jumlah, akhirnya pasukan Belanda ini berhasil masuk ke dalam desa. Setelah berhasil melumpuhkan desa, mereka nggak menemukan tuh sosok Kapten Lukas. Nah, karena kesal, akhirnya salah satu kapten memerintahkan untuk pasukannya mengumpulkan semua laki-laki yang terdiri dari bapak-bapak sampai remaja belasan tahun untuk berjejer di lapangan terbuka. Mereka ditanyain tuh satu persatu, lu ngelihat si Lukas nggak? Lu ngeliat Lukas nggak? Nah, tapi mereka sudah sepakat untuk tutup mulut teman-teman. Nah, karena tentara Belanda ini kesal, nggak ada jawaban sama sekali dari warga, akhirnya semua laki-laki diperintahkan untuk berlutut, mengangkat tangannya di atas kepala, terus berbaris. Setelah itu satu persatu kepala mereka ditembak oleh senapan milik Belanda dengan keji. Gila lu ya, parah company sih. Cuman wanita dan anak-anak yang lolos dalam pembantaian tersebut teman-teman. Nah, selepas pembantaian, para perempuan dan warga desa langsung mencari jenazah ayah, suami ataupun anggota keluarga mereka dan langsung mengubur mereka dengan seadanya. Sehingga sempat beberapa hari itu masih tercium bau busuk, sampai akhirnya bau itu menghilang karena jenazah mereka sudah dikuburkan dengan layak. Dari pengakuan mereka diketahui ada 431 orang menjadi korban tewas dari pembantaian tersebut. Namun militer Belanda membantah dan hanya mengakui ada 31 mayat. Seorang tentara Belanda yang turut dalam pembantaian itu bernama Sersan Fokke Dijkstra menyatakan bantahannya yang tercatat di buku Serdadu Belanda di Indonesia 1945 sampai 1950. Dia mengklaim kesatuannya telah difitnah melakukan pembantaian 431 penduduk Rawagede. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke penyelesaian kasus pembantaian Rawagede. Dan akhirnya, setelah melalui proses yang begitu panjang, tepatnya pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah atas pembantaian di Rawagede. Setelah 64 tahun kasusnya ditutup-tutupi, akhirnya tuntutan dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia atau KNP-MBI bersama keluarga korban, tuntutannya ini dipenuhilah oleh pemerintah Belanda, teman-teman. Sebagai bentuk penebusan dosa, Duta Besar Belanda untuk Indonesia yang bernama Geert de Zwaan mewakili pemerintah negaranya meminta maaf atas kasus pembantaian yang pernah terjadi di Rawagede. Pemerintah Belanda juga menjalankan perintah pengadilan, yaitu membayar kompensasi senilai 20.000 euro atau sekitar 240 juta rupiah untuk sejumlah janda korban pembantaian di Rawagede. Namun hanya 6 orang yang tercatat menerima kompensasi tersebut, yaitu Cawi, Wanti Sariman, Taslem, Ener, BJ, dan Ita. Sementara pelaku utama di pembantaian itu, yaitu Mayor Alphonse Jean Hendry Witsnen, tetap hidup terhormat tanpa menjalani hukuman layaknya penjahat perang. Oke teman-teman, itulah salah satu tragedi berdarah yang pernah terjadi di Indonesia. Dan gua harap tragedi ini jangan pernah terjadi lagi, cukup, karena ini bakal berefek trauma berkepanjangan. Gue yakin warga korban pembantaian di Rawagede ini sampai sekarang masih merasakan trauma itu. Gue juga berharap untuk setiap korban pembantaian ini arwahnya diterima di sisi terbaik Tuhan, dan untuk semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah stay sampai akhir video. Gue juga mau ngingetin, kalau kalian punya rekomendasi atau referensi cerita menarik, boleh banget kalian komen di bawah.
Dan siapa tahu di next konten bisa gue bawain. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di next konten. Selalu sehat, tetap semangat, tetap prokes. Gua pamit. Bye-bye.